geng dan muka lucu. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, STA 351-19067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pulau Papua. Yang pertama, karakteristik Pulau Papua. Papua merupakan salah satu tempat yang berada di bagian timur dari Indonesia, tepatnya berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebelum bernama Provinsi Papua, dahulunya provinsi ini lebih dikenal dengan sebutan Provinsi Irian Jaya, yang mencakup keseluruhan Papua Barat. Namun sejak tahun 2003 Provinsi Papua telah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang disebut dengan Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk bagian timur. Lanjut ke sejarah Papua. Papua secara historis dikenal sebagai Irian atau yang dulu disebut dengan Pulau Irian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin Estolodo, Stambuk A351-19085. Baik, saya akan membawakan materi tentang fisiografi daerah Papua. Fisiografi daerah Papua secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian kepala, burung, leher, dan badan. Bagian utara kepala burung merupakan pegunungan dengan relief kasar, terjal sampai sangat terjal. Batuan yang tersusun berupa batuan gunung api, batuan ubahan, dan batuan intrusif sampai menengah. Morfologi ini berangsur berubah ke arah barat sampai selatan, berupa dataran rendah, aluvial, rawa, dan platea batu gamping. Bagian badan didominasi oleh pegunungan tengah, dataran pegunungan tinggi, dengan lereng di utara dan di selatan, berupa dataran dan rawa pada permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antara bukit, dikenal sebagai dataran danau, yang dibatasi di bagian utaranya oleh medan kasar dengan relief rendah sampai sedang. Pulau tumbuhnya lereng daerah lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Menurut Pietgram dan Davis 1987, konvergensi dan deformasi bagian tepi utara lempeng Australia yang berada di bagian timur Papua dimulai sejak Eosean hingga sekarang. Hal ini mengakibatkan kenampakan geologi dan fisiografi Pulau Papua dapat dibedakan ke dalam tiga provinsi tektonik, yaitu pertama, daerah bagian selatan; kedua, Neogonomobile Belt; tiga, bagian tepi lempeng Pasifik. Kenampakan fisiografi daerah Papua ini merupakan ekspresi dari keadaan geologi dan tektonik yang pernah terjadi di tempat tersebut. Gerak kontinen lempeng Australia yang berada di bawah laut Arafura dan meluas ke arah utara merupakan dasar bagian selatan dari pegunungan tengah Papua. Batuan dasarnya tersusun oleh batuan sedimen paparan berumur Paleozoik sampai kuarter tengah. Provinsi tektonik dataran selatan terdiri dari dataran dan rawa-rawa didasari oleh batuan sedimen klastis yang mempunyai ketebalan lebih dari 2 km, berumur Eosean sampai Miocene tengah, ditutup oleh batu gamping yang berumur Pliocene sampai Pleistocene, lebar sampai dengan dataran yang membentang sepanjang 300 km. Bismillah, nama saya Andi Mardiana, Stambuk A351-19073. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi bagian potensi wilayah di daerah Papua. Ya, tentu saja Papua itu memiliki potensi yang sangat bagus dalam membantu
mensejahterakan orang-orang Papua sendiri. Potensi itu termasuk ada beberapa sektor, yaitu seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, dan industri. Kemudian Papua ini juga memiliki potensi ekspor yang sangat potensial dari produk kehutanan berdasarkan keputusan Menhub nomor 891 KTPS 1999 bahwa Papua memiliki hutan seluas 42,224 juta hektar yang tentu saja di dalamnya banyak hidup ribuan spesies di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Susanti, Stambuk A351-1982. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya bagian B, yaitu di sini kondisi kependudukan Papua, yaitu Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayah lebih tinggi 3 kali luas Pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Dan begitu kaya, dan belum digali, seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan juga pertambangannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah sentra produksi untuk dinas dan pekerja umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang baik, seperti pembangunan jalan yang menuju kota Jayapura sampai ke Wamena yang merupakan status jalan nasional. Ya, dengan saya Firman, baik saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang permasalahan kependudukan yang ada di Papua. Pejabat Gubernur Papua, Konstan Karma, mengatakan dengan tegas, permasalahan kependudukan di Provinsi Papua sudah harus diseriusi, mengingat pertumbuhan penduduk di daerah paling timur di Indonesia ini sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan yang tertinggi di Papua telah membawa berbagai masalah sosial. Persaingan dalam pendapatan lapangan kerja selalu berpihak pada orang yang lebih mempunyai kualitas dan daya saing tinggi. Sementara umumnya, masyarakat asli Papua masih belum bisa bersaing dengan orang luar yang mempunyai keahlian lebih. Akibatnya, terjadi pengangguran yang semakin banyak bagi orang asli Papua dan terjadi kesenjangan